Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang saham miners Bitcoin yang hancur. Gimana dong masa depan mining atau penambangan BTC? Apakah masih worth it? Nah, kita mari lihat yuk nasibnya di episode hari ini. Let's go! Oke guys, jadi ini ada kaitannya nyambung dengan video yang sebelumnya udah dibikin sama Beliudi. Dibawakan nama Beliudi 4 minggu lalu ini, sebulan lalu ya. Yang judulnya Bitcoin Halving berdampak bearish ke miners BTC, wajib tahu. Jadi kalau misalkan kalian sudah nonton di sini, ada beberapa poin yang kami bahas. Ini bukan perspektif bearish tentang harganya, tapi lebih ke miners, yaitu pebisnis yang pada menjalankan operasi-operasi mining yang mencetak Bitcoin tiap hari. Dan kalau misalkan kalian nonton, di sana ada penjelasan yang lebih lengkap kok. Bisa juga menjelaskan miskonsepsi atau kesalahpahaman orang-orang yang mungkin berpikir kalau halving itu tidak seperti yang mereka kira. Jadi di situ benar ternyata kalau memang yang seperti beliau dibilang tentang saham mining Bitcoin itu ada banyak poin benarnya, cuman ada satu hal yang sebenarnya tentang performa itu dia kalah dibandingin sama BTC sejauh tahun 2024 ini. Saham miners tuh kalah unggul, cuman ada satu yang berhasil melawan tren dan performanya hampir sebagus Bitcoin itu sendiri. Namanya itu si CleanSpark. Kalian bisa lihat di gambar ini, kalau itu gerakan harga Bitcoin yang paling kiri, kemudian yang sebelahnya itu CLSK, itu CleanSpark, itu saham mining mereka melawan tren dari semua saham miners lainnya dan benar-benar performanya itu hampir mirip Bitcoin, benar-benar hampir sekuat itu kenaikan harganya. Yang jadi pertanyaan, apa rahasia dia? Kok si miners satu ini beda sama miners yang lainnya? Kenapa dia bisa bersaing lebih unggul dan bagaimana nasib masa depan mining Bitcoin nanti? Kalau penambangannya seperti ini, kita bisa melihat dari performa gerakan harga saham mereka. Ngomongin soal saham mining Bitcoin itu memang dari dulu sulit untuk dianalisis. Mereka itu perusahaannya yang udah publik, jadi analis saham tradisional bakal melihatnya ya seperti itu. Tapi ada dinamika pasar tambahan kalau misalkan ada investor beli saham miners ini untuk cari exposure BTC. Akibatnya karena itu ya NAV atau nilai aktiva bersihnya BTC yang diakumulasi miners itu juga jadi masuk ke dalam perhitungan harga saham mereka. Cuman saham miners yang jadi perwakilan BTC ini itu juga artinya kadang mereka nggak berjalan sesuai fungsi perusahaan mereka yang memang perusahaan publik dan lebih ngikutin sentimennya pasar tentang BTC gimana. Cuman ya dengan masuknya ETF BTC ke dalam pasar, sekarang meskipun simpanan BTC miners itu bakal membantu laporan keuangan mereka, tapi itu jadi kurang penting ke pasar karena mereka bisa dapat exposure spot lewat ETF. Akibatnya jadi nggak harus beli saham-saham mining ini lagi selain mereka punya exposure secara langsung ke koin BTC. Dan dengan kelahiran ETF spot BTC, akhirnya para pembeli yang cari exposure itu bakal menjauh jadi dari saham mining itu tadi. Akibatnya dinamika miners yang ada di gambar ini bakal berubah signifikan. Mungkin saham mining akan bergerak lebih seperti saham tradisional. Kalau misalkan kita ngeliat di siklus ini ya gila juga, ini kayak saham hitungannya bukan kripto gitu kan, tapi ya kenaikannya udah 10 kali lipat yang CleanSpark itu. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari perbandingan kompetitornya miners yang lainnya, sebenarnya ya nanti kita bakal bahas lebih lanjut di sini bahwa miners itu akan jadi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar bergantung pada biaya penambangan BTC mereka berapa, yang nanti ada banyak banget variabelnya. Nah, sekarang kita bahas tentang miners di masa depan. Nanti kayak apa bentuknya. Di tengah konflik dunia yang semakin menjadi global, harga-harga komoditas tuh mungkin bakal korslet karena sebagian besar populasi dunia itu kan masih bergantung sama komoditas seperti minyak, gas, biaya energi itu bakal meningkat jadinya. Dan sampai terjadi nanti misalkan ada yang dijanji-janjikan revolusi tenaga nuklir, ya selama itu belum terjadi, biaya energi bakal terus menanjak. Akhirnya profitabilitas miners bakal terluka secara drastis. Selain meningkatnya biaya energi, biaya listrik ya untuk operasi mining, halving Bitcoin kemarin juga memukul pendapatan harian si miners. Kita bisa melihat di Glassnode sini ya, pendapatan miners secara total itu kalau misalkan ngelihat dari kenaikannya di tahun 2022 gitu kan, dari bottom terus bener-bener naik sesuai dengan adanya ini ya bisa dilihat dari bear market sih, terus 2023 gitu kan kita udah mulai menanjak lagi positif. Halving kemarin terjadi langsung jeder, bener-bener turun luar
luar biasa pendapatan harian mereka. Jadi banyak yang akhirnya miners tuh butuh aktivitas semacam kayak inscription, BRC20, runes, ordinals, dan lain-lain untuk mengimbangi berkurangnya imbalan blok mereka, karena sekarang udah dipotong setengah lagi. Jadi luar biasa nih, kalian lihat tajamnya turun banget sampai kayak ya pas habis baru pulih dari bear market pendapatan mereka. Karena itu miners jadi dapat tekanan dari dua sisi. Dari sisi ada tekanan geopolitik bikin biaya listrik jadi mahal, terus dari sisi imbalan yang mereka dapetin dari mining BTC juga sekarang udah berkurang setengah sejak sebelum halving kemarin. Jadi halving berikutnya pun bakal terjadi lagi dalam 4 tahun lagi. Jadi kayak dalam 4 tahun itu gimana strategi mereka? Biaya energi naik, imbalan blok turun. Artinya banyak miners yang bergantung sama komoditas energi itu bakal kewalahan kalau perusahaan mining pada pakai gas alam, batu bara, minyak, atau sumber listrik lain yang terhubung ke jaringan atau grid. Itu kemungkinan biaya penambangan BTC mereka bakal jadi luar biasa tinggi gitu untuk mining. Nah sekarang pertanyaannya ya, dari yang chart tadi, ini ada satu miners CleanSpark beda sendiri, outperform gitu kan daripada miners lain, mirip sama gerakan harga BTC. Apa rahasianya? CleanSpark itu punya satu keunggulan signifikan dari pesaingnya, yaitu energi. Marketing CleanSpark itu tegas bahwa penambangan BTC mereka tuh hijau dan karbonnya rendah, dan yang lebih penting listrik mereka tuh murah. Jadi tidak mengikuti fluktuasi harga-harga komoditas. Mungkin kalian sudah sempat lihat di timeline kalian kalau ada video yang seperti ini. Minersnya tuh direndam ke cairan untuk mendinginkan mesinnya. Dan itu salah satu fasilitasnya CleanSpark yang lagi kita bicarain ini, yang ada di Georgia. Nah, CleanSpark ini membangun mining center yang mereka itu emang berfokusnya pada surya, nuklir, angin, atau air. SDA ini sumber daya alamnya mirip semua karena mereka biayanya itu biasanya murah. Listriknya itu lebih terjangkau kalau sudah di setup. Sekali aja setup di awal itu, terus pada akhirnya, apalagi kalau mereka misalkan punya partnership gitu kan, terus pada menjalin kemitraan dengan produsen-produsen distributornya, itu jadi lebih bisa ditekan lagi biayanya. Dibandingin sama kompetitor, biaya produksi CleanSpark yang mereka keluarkan untuk menambang BTC itu jadi lebih rendah. Karena biaya keluarnya jadi rendah, margin profit mereka bisa lebih tinggi daripada miners lain yang cara bisnisnya itu mereka beda. Misalkan listriknya dari yang tenaga alam yang nanti harga komoditasnya bakal terdampak. Kalau misalkan mau dibandingin nih, saya kasih perbandingannya, yaitu perbandingannya ada Marathon. Nah, Marathon itu 99% operasi miningnya itu terikat ke sebuah jaringan listrik. Cuman memang sih ada fasilitas Marathon di Paraguay yang bergantung pada listrik tenaga air. Ini kayak yang dicontoh di video. Cuman mereka tuh cuman punya 1688 miner saja. Jadi kayak nggak banyak. Dan Marathon memang ada juga yang punya beberapa turbin angin. Tapi fasilitas itu juga terikat ke jaringan listrik gitu. Mereka bergantung sama distributornya. Mereka nggak bener-bener kayak independen langsung dari tenaga alam. Jadi ketergantungan CleanSpark kalau dibandingin sama Marathon yang ada di sini, itu CleanSpark bener-bener listriknya murah dan akhirnya jadi melampaui prediksi orang-orang tentang keuangan mereka, tentang pendapatan mereka. Wah, ternyata jauh lebih tinggi margin profitnya. Selama pembeli saham BTC itu pindah ke ETF spot, margin profit perusahaan mining seperti mereka ini bakal jadi lebih penting dari sebelumnya. Bergantung pada energi hijau yang murah, apalagi kalau nggak terikat sama grid atau jaringan listrik, jadinya CleanSpark ini unggul dalam menavigasi politik pasar. Dan suka atau enggak, yang namanya skor ESG itu jadi semakin penting dalam alokasi modal. CleanSpark lebih unggul daripada pesaing dan kompetitornya, dan membuatnya jadi lebih bisa diinvestasikan orang. Artinya mereka bakal mengumpulkan lebih banyak modal atau duit untuk bisa ekspansi lagi nanti ke depannya. Dan itu jadi flywheel. Kalau udah ekspansi, margin profit jadi lebih tinggi, orang jadi pokoknya muter-muter lagi. Jadi saya nggak tahu sih, cuman apakah CleanSpark ini bakal terus mengungguli performa kompetitornya. Yang tadi ada di daftar banyak sekali miners-miners yang pada underperform BTC. CleanSpark satu-satunya, apakah itu bakal terus seperti itu ke depannya, ya saya nggak tahu. Atau mereka bakal tetap mengikuti gerakan harga BTC, mungkin kalau bullish ya bullish, kalau bearish ya bearish, saya juga nggak tahu. Tetap aja yang penting performa saham mereka sejauh tahun 2024 ini, itu jadi muncul sebagai salah satu perusahaan mining Bitcoin yang lebih menjanjikan. Kalau terus ekspansi ke energi hijau yang lebih murah, miners lain yang pada terikat sama jaringan listrik berbasis bahan bakar fosil gitu, bakal sulit bersaing sama CleanSpark. Walaupun gitu, saya jadi pengen lihat sih ke depannya gimana nih, ke kuartal-kuartal berikutnya, sisa tahun ini, ke tahun depan,
gimana ya kira-kira sektor mining Bitcoin. Kalau misalkan kalian ada pendapat atau ada komentar, silakan komentar di bawah, sektor mining BTC. Jadi ini yang kita maksud tadi tentang gimana sahamnya itu underperform, gimana masa depan mining BTC itu ada beberapa pandangan dan analisis kami tentang energi yang lebih hijau dan topik sejenisnya. Sekarang mungkin sebelum kita tutup videonya, saya pengen bahas sedikit aja tentang struktur pasar BTC. Karena kita udah lihat dari sisi miners, dari perspektif itu dan bagaimana mereka bisa terdampak bearish. Kita bisa ngelihat dari sisi year to date aja deh, dari sejauh tahun 2024 ini ya, kita ngelihat gerakan harga BTC. Saat ini yang bullish BTC itu pasti pengen ngelihat ya, kalau kemarin kita udah retest, kita pengen lagi tuh retest ke wilayah 58.000 atau 60.000 dolar lagi untuk ngelihat apakah kuat supportnya di sana. Kalau secara moving average jangka panjang sih memang harga BTC masih tetap konstruktif ya untuk yang bulls. Cuman secara time frame jangka pendek, misalkan nih kalau ini kan daily time frame, misalkan kita ganti ke candle 4 jam gitu kan, ya ini jadi nggak begitu jelas sebenarnya, karena fokus time frame memang dari dulu Republik Rupiah selalu yang jangka panjang aja deh, long termnya lebih kelihatan. Kalau time frame jangka pendek gini kayak candle 4 jam gitu ya, jadi lebih banyak kebisingannya, lebih banyak noise. Nah, untuk time frame 4 jam ini BTC konsisten lower high terus ya sejak awal bulan April. Jadi kelihatan jelas lagi ada downtrend. Setelah likuidasi yang ke 56.000 dolar kemarin, BTC langsung balik lagi tuh ke 60 ribuan. Sejak itu BTC berusaha untuk tembus lagi ke resistance-nya yang ada di 66.000, cuman masih gagal sejauh ini. Yang bulls pasti pengen lihat support kuat terus nanti tembus ke resistance-nya. Yang bears pasti pengen downtrend lower high lower low-nya ini berlanjut terus. Kalau kalian termasuk yang mana? Komen di bawah. Di luar BTC, penting juga untuk memantau aktivitas trading pasar kripto yang lebih luas. Untuk beberapa altcoins yang bisa kami kasih lihat di sini. Siapa tahu ada peluang nih, peluang potensi yang bagusnya itu muncul. Salah satu caranya itu dengan memantau di Velo, itu ada yang bagus chartnya tentang open interest. Open interest itu kontrak terbuka untuk yang pada pakai future atau option atau leverage lainnya. Nah, kalau kita memantau di sini, kita bisa ngelihat dari koin yang paling aktif di tradingin sama orang-orang. Paling aktif diperjualbelikannya ada beberapa contoh di sini, ada TRB, ETH, ada WIF, ada Worldcoin, ada Sol, XRP, BNB, BTC, Doge. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari open interest di sini, ini bisa jadi sinyal. Kalau misalkan kalian lihat siapa yang perubahannya relatif paling besar, itu jadi sinyal mungkin aja orang antisipasi bakal ada pemicu positif di koin tersebut atau token tersebut. Tapi ya bisa juga orang-orang cuman karena nggak ngerti aja asetnya, jadi bisa aja posisi mereka masuk open interest di koin atau token tersebut sebenarnya posisi pasar yang buruk, sebenarnya jelek gitu, nggak ada peluangnya, nggak ada potensinya. Tapi yang manapun itu informasinya tetap berguna sih untuk kalian yang lagi pengen mencari peluang-peluang berpotensi di luar dari BTC. Oke guys, jadi sekian untuk hari ini. Kalau misalkan dirasa bermanfaat tentang gimana nasib masa depan miners, ada pertanyaan atau ada komentar apapun, langsung aja di bawah. Terus kalau misalkan kalian belum gabung ke media sosial RR, silakan gabung. Untuk yang pengen jadi member, di republikrupiah.com websitenya kami udah taruh link di deskripsi. Karena sekarang kita lagi ada NFT Heritage, itu bisa untuk jadi lifetime membership seumur hidup. Ditambah lagi ada bonus airdrop juga. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau misalkan tertarik langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari kami. Kasih jempolnya kalau kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!